Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh seseorang, orang itu berkata, "Berilah aku wasiat." Maka beliau menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi SAW tetap menjawab, La taghdab. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimakumullah, dalam suatu kelas motivasi ada sebuah cerita. Cerita ini berkisah tentang bagaimana cara membalas hinaan dengan jitu. Cara membalas hinaan yang paling bagus adalah dengan terima kasih dan ucapan maaf. Jadi kisahnya adalah tentang seorang ayah yang berkisah putranya yang menjadi pemilik sebuah toko roti di tengah kota. Pada suatu sore menjelang akhir pekan yang ramai, datanglah seorang pelanggan yang berpakaian sangat mewah dan menenteng tas yang mahal ke toko roti dengan wajah penuh amarah. Tanpa sepatah kata pun dia mengambil kotak roti yang baru dibelinya dan membantingnya ke lantai dengan memaki dengan kata keras, "Roti ini tidak layak untuk manusia. Ini layak untuk hewan. Benar-benar orang tidak berpendidikan yang menjual roti ini." Seketika itu seluruh yang ada di toko pun security dan semua karyawan terlihat marah. Namun sang pemilik toko dengan tenang bangkit, berdiri dan mengambil kembali bungkusan roti yang jatuh tersebut sambil berkata, "Bapak, kami mohon maaf dan terima kasih telah mengunjungi kami. Kami sadar bahwa roti yang Bapak beli mungkin tidak cocok dengan apa yang menjadi selera Bapak." Kemudian dengan segera sang pemilik roti atau sang penjual roti ini kemudian bangkit dan mengambil beberapa roti pilihan yang kelasnya premium. Dengan sopan dan hangat dia memberikan kepada si tamu yang marah ini sambil berkata, "Bapak, berikut adalah roti kami pilihan yang terbaik. Silakan Bapak mencobanya dengan gratis dan kami berharap dengan suguhan roti ini Bapak menjadi tenang dan menjadi pelanggan kami." Seketika itu jamaah, jadi orang yang marah ini kemudian terdiam, terhentak, kemudian dengan napas yang panjang dia berkata, "Bapak, kami mohon maaf, saya mohon maaf karena hari ini banyak sekali masalah di kantor sehingga saya meluapkan marah saya kepada kalian." Jamaah rahimakumullah, kemudian dari cerita ini diambil kisah bahwa seseorang pemilik toko tersebut ditanya, "Kenapa Anda bisa tidak marah dalam kondisi yang dimaki sedemikian rupa?" Maka orang itu berkata bahwa sebenarnya saya tidak sedang bersabar menghadapi orang itu, namun saya sedang berusaha mengendalikan dia. Karena kalau saya ikutan marah dan ikut memaki sebagaimana yang dilakukan, maka tiada bedanya saya dengan dia. Kemudian dilanjutkan bahwa seseorang yang memiliki etika atau akhlak moral yang tinggi, maka dia tidak akan penting baginya untuk memperebutkan benar atau salah di hadapan orang yang sedang tidak terkendali emosinya. Kurang lebih seperti itu jamaah. Jadi cerita yang bisa keambil dari kelas motivasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran 134, "Wal kazibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas." Dan orang-orang yang bisa menahan amarah
dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisura'ah, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab." Bahwa orang yang hebat atau orang yang menang, orang yang kuat adalah bukan orang yang kuat dalam pertarungan atau dalam perkelahian, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika dia marah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan fadilah keutamaan bagi orang-orang yang bisa menahan amarah. Beliau mengatakan orang yang berusaha menahan amarahnya sementara dia bisa meluapkan amarahnya, maka kelak dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat dan dia diberikan pilihan untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Hadis ini riwayat Hasan. Jamaah rahimakumullah, kita sadar bahwa berusaha untuk yang mengendalikan emosi atau marah memang bukan sesuatu yang mudah. Cerita yang disampaikan tadi mungkin terlalu ideal, terlalu bagus untuk kita bahwa kita harus menahan emosi dan menahan amarah. Tapi jamaah rahimakumullah, dalam Islam prinsip yang satu yang harus kita pahami adalah Islam itu menghargai yang namanya usaha atau proses. Dibanding kita, Islam juga menilai hasil, tapi Islam juga menghargai apa yang namanya proses. Jadi jamaah bukan berarti setelah ini kita menjadi orang yang tiba-tiba dari pemarah menjadi tidak pemarah. Ini memang harapan kita semua jamaah rahimakumullah, tapi yang diharapkan dari motivasi atau pengendalian amarah yang dimaksud adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati yang namanya pengendalian emosi. Dan ini berat jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu ada doa yang selalu Rasulullah SAW baca ketika setelah sholat atau dalam kesempatan yang lain ketika sebelum salam. Beliau berdoa, Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadah kami. Jadi jamaah rahimakumullah, mengendalikan marah sesuatu yang sangat diharapkan, namun kita juga menyadari bahwa kemampuan kita untuk mengendalikan amarah itu bukan sesuatu yang gampang. Oleh karena itu kita berdoa dengan doa tadi, Allahumma inni ala zikrik wa syukri husni ibadik. Semoga Allah bisa membantu kita mengendalikan amarah ketika kita sedang diliputi. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, ada sebuah hadis dari Nabi SAW mengajarkan doa yang bisa kita baca ketika kita sedang marah. Jadi dalam satu riwayat dijelaskan ada dua orang yang saling marah dan saling bertengkar dan saling memaki dan saling mengumpat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat yang kalau dia baca maka marahnya akan hilang. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya bacakan doanya, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa satu hal yang penting ketika kita berdoa adalah kita harus memahami atau meresapi doa yang sedang kita minta. Saya sebagai pribadi introspeksi. Kadang-kadang saya berpikir bahwa doa saya mungkin tidak didengar oleh Allah, bukan karena saya tidak meminta dengan doa yang saya maksud, tapi mungkin saya kurang memahami atau meresapi makna doa yang saya maksud. Jadi bahasanya jamaah kalau yang dibilang namanya autopilot namanya. Autopilot itu kita melakukan satu rutinitas tanpa kita pahami maknanya. Misalnya kalau kita sholat, kita 4 rakaat, tapi kita tidak khusyuk, mungkin jadi seperti itu jamaah. Jadi sekali lagi sebelum kita masuk ke doa ini, kita harus pahami bahwa ketika kita berdoa maka kita berusaha untuk memahami apa sih doa apa yang sedang kita minta. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan hadis tadi bahwa ternyata doa ini sangat ringkas jamaah dan mungkin sering kita baca, dan mungkin itu pula yang saya katakan bahwa kadang kita tidak sadari bahwa doa ini termasuk doa untuk mengendalikan emosi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang marah, maka ketika dia membaca doa ini maka marahnya akan hilang. Doa tersebut ternyata adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jamaah rahimakumullah, demikian wasiat atau kajian kita pagi ini.
Semoga bermanfaat dan semoga Allah menolong kita menjadi orang-orang yang bisa berusaha mengendalikan emosi, dan Allah menjadikan kita merasapi dan memahami setiap doa atau permintaan yang kita minta kepada Allah. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.